Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Jakarta yang tak pernah tidur, berdiri sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, simbol dari kekuasaan dan kemewahan. Gedung itu bernama Lift Tower, milik seorang wanita yang namanya telah menjadi legenda di dunia bisnis, Livia Santoso. Livia bukanlah wanita biasa. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, dia telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri dari nol. Mulai dari perusahaan startup teknologi yang fokus pada e-commerce fashion, hingga ekspansi ke properti dan investasi saham internasional. Kekayaannya tak terhitung, tapi yang membuatnya berbeda adalah sikapnya yang rendah hati. Livia tak pernah memamerkan hartanya di media sosial, meskipun dia punya segalanya. Mobil mewah, jet pribadi, dan rumah-rumah di berbagai belahan dunia. Pagi itu, seperti biasa, Livia bangun pukul 5 pagi di penthouse-nya yang menghadap ke Teluk Jakarta. Cahaya matahari pagi menyusup melalui jendela kaca lebar, memantul pada lantai marmer putih yang mengkilap. Dia mengenakan piyama sutra putih sederhana. Rambut panjangnya yang hitam legam masih acak-acakan. Dengan secangkir kopi hitam di tangan, Livia berjalan ke balkon, menikmati angin sepau-sepau yang membawa aroma laut. Hari ini akan jadi hari yang produktif, gumamnya pada diri sendiri. Senyum tipis menghiasi bibirnya yang merah alami. Livia lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang petani, ibunya penjahit rumahan. Sejak kecil, Livia sudah terbiasa bekerja keras. Dia belajar dengan giat, mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas terbaik di Jakarta. Lulus dengan predikat cum laude di jurusan manajemen bisnis, Livia langsung terjun ke dunia kerja. Tapi dia tak puas jadi karyawan. Pada usia 25 tahun, dia mendirikan perusahaan pertamanya, Live Fashion, sebuah platform online yang menjual pakaian desainer lokal dengan harga terjangkau. Bisnis itu meledak dalam waktu singkat, berkat strategi pemasaran digital yang cerdas dan kolaborasi dengan influencer. Kini, Live Fashion telah menjadi raksasa e-commerce, dengan valuasi miliaran dolar. Tapi di balik kesuksesannya, Livia punya kehidupan pribadi yang tampak sempurna. Dia menikah dengan Rama Wijaya, seorang arsitek sukses yang dia kenal sejak kuliah. Rama, berusia 37 tahun, adalah pria tampan dengan senyum menawan dan sikap yang awalnya begitu perhatian. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis kampus, di mana Rama memuji presentasi Livia tentang inovasi teknologi. "Kamu luar biasa, Liv. Aku tak pernah bertemu wanita secerdas kamu," kata Rama saat itu. Mata coklatnya berbinar. Pernikahan mereka digelar secara mewah tapi intimate. Hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Livia mengenakan gaun putih sederhana yang dia desain sendiri, sementara Rama tampak gagah dalam setelan tuxedo hitam. "Aku janji akan selalu mendukungmu, Liv. Kita akan bangun kerajaan bersama," bisik Rama saat mereka bertukar cincin. Saat itu, Livia percaya sepenuhnya. Rama memang setia di awal pernikahan. Dia membantu Livia mengelola proyek-proyek kecil, dan mereka sering bepergian bersama, menikmati bulan madu abadi di berbagai destinasi eksotis seperti Maldives atau Paris. Namun, seiring waktu, Rama mulai menunjukkan sisi lain. Awalnya halus, seperti ketika dia meminta Livia membeli mobil sport baru untuknya. "Sayang, ini investasi. Aku butuh kendaraan yang representatif untuk bertemu klien," katanya dengan nada manja. Livia tak keberatan. Baginya, uang hanyalah alat. Tapi lama-kelamaan, permintaannya semakin sering. Jam tangan Rolex, liburan mewah sendirian dengan alasan bisnis, hingga investasi spekulatif yang sering gagal. Rama mulai bergantung pada kekayaan Livia, meskipun dia punya karir sendiri sebagai arsitek. Pendapatannya lumayan, tapi tak sebanding dengan gaya hidup yang dia inginkan. Livia, dengan intuisi bisnisnya yang tajam, mulai mencium ada yang tak beres. Beberapa bulan terakhir, Rama sering pulang larut malam. Meeting dengan klien penting, katanya setiap kali ditanya. Teleponnya selalu berdering di jam-jam aneh, dan dia cepat-cepat mematikan layar saat Livia mendekat. Ada aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di bajunya, berbeda dari yang biasa dipakai Livia.
Tapi Livia bukan tipe yang langsung marah atau cemburu buta. Dia wanita rasional, yang lebih memilih mengumpulkan bukti daripada bertindak emosional. Suatu pagi, saat Livia sedang memeriksa email bisnisnya di ruang kerja yang luas, dihiasi lukisan abstrak karya seniman lokal, Rama masuk dengan wajah cerah. "Pagi, sayang. Hari ini aku ada meeting di luar kota. Mungkin pulang malam," katanya sambil mencium pipi Livia. Livia mengangguk, tapi matanya menangkap sesuatu. Sebuah pesan masuk di ponsel Rama yang tertinggal di meja. Layar menyala sebentar, menampilkan nama Nadia dengan emoji hati. Livia tak bereaksi, tapi hatinya berdegup lebih kencang. Siapa Nadia? Dia ingat Rama pernah menyebut nama itu sebagai rekan kerja. Tapi intuisi perempuannya berkata lain. Setelah Rama pergi, Livia duduk termenung. Dia bukan wanita yang bergantung pada suami. Sejak awal pernikahan, aset mereka dipisah. Livia punya rekening sendiri, perusahaan atas namanya, dan investasi yang tak tersentuh Rama. "Aku mandiri," gumamnya. Kehidupannya memang glamor. Sarapan di kafe rooftop dengan mitra bisnis, meeting di ruang konferensi dengan pemandangan kota, dan malam hari di pesta amal yang dihadiri selebriti. Tapi di balik itu, Livia tetap rendah hati. Dia sering menyumbang untuk pendidikan anak-anak miskin, mengingat masa kecilnya sendiri. Hari itu, Livia punya jadwal padat. Pertama, meeting dengan tim eksekutif Live Fashion untuk membahas ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Di ruang meeting yang modern, dengan layar LED raksasa, Livia memimpin diskusi dengan percaya diri. "Kita harus fokus pada sustainability. Konsumen sekarang lebih sadar lingkungan," katanya tegas. Timnya mengangguk setuju, mengagumi kepemimpinannya. Setelah itu, dia makan siang dengan investor dari Singapura di restoran bintang Michelin. "Mrs. Santoso, Anda inspirasi bagi banyak wanita," kata investor itu sambil mengangkat gelas anggur. Sore hari, Livia mengunjungi pabrik produksi di pinggiran kota. Dia mengenakan sepatu boots dan helm keselamatan, berjalan di antara mesin-mesin yang berderu. "Bagaimana kondisi pekerja hari ini?" tanyanya pada manajer pabrik. Dia selalu memastikan karyawannya sejahtera, dengan gaji di atas standar dan fasilitas kesehatan gratis. "Semua baik, Bu. Terima kasih atas bonus bulan lalu," jawab manajer itu dengan hormat. Malam tiba, Rama belum pulang. Livia makan malam sendirian di meja makan marmer yang panjang, ditemani cahaya lilin dan musik klasik lembut. Dia membuka laptop, memeriksa laporan keuangan. Kekayaannya memang luar biasa. Aset likuid mencapai ratusan miliar rupiah, belum termasuk saham dan properti. "Uang Rama? Itu kecil dibanding milikku," pikirnya sambil tersenyum sinis. Tapi dia tak marah, justru merasa tenang. Jika Rama selingkuh, dia tak akan hancur. Dia punya segalanya untuk hidup bahagia sendirian. Tiba-tiba, ponsel Livia berdering. Nomor tak dikenal. Dia angkat, suara wanita di seberang. "Halo, Bu Livia? Ini dari bank. Ada transaksi mencurigakan di kartu kredit suami Anda." Livia mendengarkan dengan tenang. "Transaksi untuk perhiasan mahal di sebuah butik. Terima kasih informasinya," katanya sebelum menutup. Petunjuk pertama telah datang. Nadia, siapapun dia, tampaknya mulai mengincar uang Rama. Livia berbaring di tempat tidur king size, memandang langit-langit yang dihiasi lampu kristal. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat kecil, dia sering melihat ibunya menangis karena ayahnya tak bisa membayar tagihan. "Jangan bergantung pada pria, Liv. Bangun hidupmu sendiri," nasihat ibunya. Livia telah melakukannya. Kini, jika Rama ingin bermain api, biarlah. Dia tak akan terbakar. Esok pagi, Rama pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. "Meeting sukses. Sayang, aku dapat proyek besar," katanya sambil memeluk Livia. Tapi Livia melihat ada lipstik samar di kerah bajunya. Dia tersenyum, pura-pura tak tahu. "Baguslah. Aku juga sibuk hari ini." Di dalam hati, dia berpikir, mulai sekarang,
Aku akan amati lebih dalam. Kehidupan glamor Livia terus berlanjut. Dia menghadiri gala dinner untuk penggalangan dana pendidikan, mengenakan gaun hitam elegan yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang atletis, hasil dari rutinitas gym setiap pagi. Di sana, dia bertemu teman-teman lama, termasuk sahabatnya, Mia, seorang pengacara sukses. Liv, kamu tampak bahagia sekali. Rama mana? Tanya Mia. Livia tertawa ringan. Dia sibuk kerja. Aku baik-baik saja sendirian. Malam itu, saat pulang, Livia menemukan kwitansi di saku jas Rama yang tertinggal. Kwitansi dari Hotel Bintang 5, untuk suite mewah. Tanggalnya kemarin malam. Nadia, gumamnya. Tapi alih-alih menangis, Livia menuang segelas wine merah dan duduk di sofa kulit. Ambil saja uang suamiku. Aku punya lebih banyak, katanya pada angin malam. Sikapnya tetap tenang, fokus pada bisnis yang makin berkembang. Beberapa hari kemudian, Livia meluncurkan produk baru, lini pakaian ramah lingkungan. Acara peluncuran dihadiri ratusan tamu, termasuk selebriti dan media. Livia berdiri di panggung, mikrofon di tangan. Ini bukan hanya bisnis, tapi komitmen untuk masa depan yang lebih baik, katanya dengan suara mantap. Tepuk tangan bergemuruh. Rama hadir, tapi terlihat gelisah, sering melirik ponselnya. Setelah acara, Rama mendekat. Hebat, sayang, aku bangga. Tapi matanya tak tulus. Livia tahu, ada rahasia yang disembunyikan. Malam itu, saat Rama tidur, Livia diam-diam memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Nadia. Sayang, terima kasih perhiasannya. Kapan lagi? Livia tak marah, justru merasa kuat. Gak dikasih uang, aku juga baik-baik saja, pikirnya. Kehidupan glamor Livia terus bergulir. Dia bepergian ke Bali untuk retreat bisnis, menginap di villa pribadi dengan pantai privat. Di sana, dia bertemu mitra baru dari Australia, membahas kolaborasi. Anda wanita luar biasa, Mrs. Santoso, kata mitra itu. Livia tersenyum. Terima kasih. Saya bangun ini sendiri. Kembali ke Jakarta, kecurigaan semakin dalam. Rama mulai jarang di rumah. Alasan bisnis selalu ada. Livia tetap fokus. Meeting, ekspansi, filantropi. Dia mendonasikan jutaan untuk sekolah di desanya. Mengunjungi sana secara diam-diam. Ini untuk masa depan anak-anak seperti dulu aku, katanya pada ibunya lewat telepon. Suatu malam, Rama pulang dengan hadiah, kalung berlian. Untukmu, sayang. Livia menerima, tapi tahu itu upaya menutupi. Terima kasih. Di dalam, dia siap menghadapi badai yang akan datang. Kehidupan glamornya bukan karena Rama, tapi karena dirinya sendiri. Langit Jakarta mulai memerah saat senja menjelang. Dari jendela kantornya di lantai 45 lift tower, Livia Santoso memandang kota yang bergerak cepat di bawahnya. Lampu-lampu neon mulai menyala, mencerminkan ritme kehidupan metropolitan yang tak pernah berhenti. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan laporan keuangan terbaru dari Liv Fashion. Angka-angka menunjukkan pertumbuhan fantastis. Penjualan naik 25% dibandingkan kuartal sebelumnya. Tapi pikiran Livia tidak sepenuhnya ada di sana. Bayang-bayang kecurigaan tentang Rama, suaminya, mulai menggelayuti benaknya seperti awan gelap sebelum badai. Seminggu telah berlalu sejak Livia melihat nama Nadia di ponsel Rama, disertai emoji hati yang mengusik. Sejak itu, dia memperhatikan lebih banyak tanda-tanda kecil yang tak bisa diabaikan. Rama semakin sering pulang larut, selalu dengan alasan yang sama, meeting dengan klien. Teleponnya kini dilindungi kata sandi, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Bahkan aroma parfum asing yang menempel di jaketnya semakin jelas. Manis, floral, berbeda dari parfum Livia yang selalu minimalis dan elegan. Livia bukan tipe wanita yang mudah terbawa emosi. Dia dibesarkan dengan prinsip bahwa logika harus mengalahkan perasaan dalam situasi sulit. Di masa kecilnya di desa Jawa Tengah, ibunya sering berkata,
Jangan biarkan hati mengaburkan pikiran, Liv. Lihat dulu, pikir, baru bertindak. Nasihat itu telah membawanya melewati berbagai krisis bisnis, dan kini dia menerapkannya pada kehidupan pribadinya. Aku tak akan jadi istri cemburuan yang memohon penjelasan, gumamnya sambil menyesap teh hijau dari cangkir porselen putih. Dia memilih untuk mengamati, mengumpulkan fakta, dan menjaga kendali. Pagi itu, Livia memulai hari seperti biasa. Olahraga di gym pribadinya, sarapan smoothie kaya protein, lalu ke kantor untuk memimpin rapat direksi. Dia mengenakan setelan blazer abu-abu tailored yang memamerkan siluet rampingnya, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan wajahnya yang tajam namun lembut. Di ruang rapat, dia mempresentasikan rencana peluncuran lini pakaian ramah lingkungan baru, yang langsung disambut antusias oleh timnya. Ini akan menarik pasar Gen Z, kata Direktur Pemasaran, Maya, dengan penuh semangat. Livia mengangguk. Matanya berbinar. Tepat. Kita harus tetap relevan. Namun, di sela-sela kesibukannya, pikiran Livia kembali ke Rama. Malam sebelumnya, dia menemukan kwitansi lain di saku celana Rama. Kali ini untuk makan malam di restoran mewah di kawasan SCBD, tempat yang biasanya mereka kunjungi bersama untuk acara spesial. Tanggalnya menunjukkan 2 hari lalu, saat Rama mengaku sedang bekerja di luar kota. Livia tak langsung bertanya. Dia menyimpan kwitansi itu di laci mejanya, bersama catatan mental, Nadia. Hari itu, Livia punya janji makan siang dengan sahabatnya, Mia, di sebuah kafe rooftop di pantai indah Kapuk. Kafe itu dikenal dengan pemandangan lautnya yang menakjubkan dan menu fusion yang menggoda. Mia, seorang pengacara spesialis korporasi dengan gaya bicara ceplas-ceplos, sudah menunggu dengan segelas mimosa. Liv, kamu terlihat entah kenapa agak beda. Ada apa? Tanya Mia sambil memicingkan mata. Livia tersenyum kecil, memutar gelas anggur putih di tangannya. Hanya sibuk dengan bisnis. Ekspansi ke Singapura butuh perhatian ekstra. Dia sengaja menghindari topik Rama. Tapi Mia bukan tipe yang mudah dibohongi. Aku kenal kamu dari kuliah. Liv, jangan coba-coba bohongi aku. Ini soal Rama, kan? Mia mencondongkan tubuh. Suaranya penuh perhatian. Livia menghela napas, lalu menceritakan sekilas tentang kecurigaannya. Pesan dari Nadia, kwitansi, parfum asing. Mia mendengarkan dengan serius. Alisnya terangkat. Kamu harus cari tahu siapa Nadia ini. Aku bisa bantu kalau kamu mau. Liv, kontakku di firma detektif cukup handal. Livia menggeleng pelan. Belum saatnya. Mia, aku ingin lihat seberapa jauh ini berjalan. Lagi pula, aku tak bergantung pada Rama. Kalau dia selingkuh, itu urusannya. Aku baik-baik saja. Mia menggeleng tak percaya. Kamu terlalu tenang, Liv. Kalau aku, sudah kugoreng pria itu di pengadilan. Livia tertawa ringan. Aku punya cara sendiri. Sore itu, Livia menghadiri acara amal untuk anak-anak yatim piatu, yang dia danai melalui yayasan pribadinya. Dia mengenakan gaun sifon biru muda yang elegan, berbincang dengan donatur lain sambil sesekali memeriksa ponselnya. Di sela acara, sebuah notifikasi masuk dari bank, transaksi baru di kartu kredit Rama untuk tas desainer seharga ratusan juta rupiah. Livia menatap layar ponselnya, alisnya terangkat sedikit. Menarik, gumamnya. Dia mulai membayangkan sosok Nadia, wanita yang tampaknya sangat menikmati uang Rama. Malam tiba, dan Rama pulang lebih awal dari biasanya. Dia membawa sekotak coklat praline dari toko favorit Livia, seolah mencoba meredam ketegangan yang tak terucapkan. Sayang, ini buat kamu, katanya sambil tersenyum lebar. Livia menerima dengan anggun, tapi matanya tajam, mencari petunjuk di wajah Rama. Terima kasih. Kamu dari mana tadi malam? Tani 041 Olivia dengan nada santai, seolah hanya basa-basi. Oh, meeting dengan tim di Bandung. Proyek villa baru, jawab Rama cepat. Tapi matanya menghindari tatapan Livia. Livia mengangguk, tak memaksa. Dia tahu Rama berbohong,
Tapi dia tak ingin konfrontasi, belum saatnya. Dia punya rencana sendiri. Keesokan harinya, dia menghubungi akuntannya, Budi, untuk memastikan semua aset pribadinya aman. Pastikan semua rekening dan investasi atas namaku terpisah sepenuhnya dari Rama, katanya dengan tegas. Budi, yang sudah bekerja untuk Livia selama bertahun-tahun, mengangguk. Sudah diatur, Bu. Anda punya kendali penuh. Livia juga meminta laporan detail tentang keuangan Rama yang terkait dengan rekening bersama mereka. Hasilnya mencengangkan. Dalam sebulan terakhir, Rama menghabiskan miliaran rupiah untuk pembelian yang tak masuk akal, perhiasan, tas, bahkan tiket pesawat ke Bali untuk 2 orang. Dia pikir aku tak akan tahu, pikir Livia. Senyum sinis muncul di bibirnya. Tapi dia tak marah, justru merasa tenang. Kekayaannya jauh lebih besar dari yang bisa dihabiskan Rama, dan dia tak pernah bergantung padanya. Di tengah kesibukannya, Livia bertemu dengan sosok yang akhirnya memberi wajah pada nama Nadia. Itu terjadi di sebuah acara peluncuran proyek arsitektur di kawasan Senayan, tempat Rama menjadi salah satu pembicara. Livia hadir untuk mendukung, mengenakan gaun hitam sederhana yang tetap memancarkan aura kuat. Di sana, dia melihat Rama berbincang akrab dengan seorang wanita muda, mungkin berusia akhir 20-an, dengan rambut panjang bergelombang, mengenakan dress merah ketat yang menarik perhatian. Wanita itu tertawa keras. Tangannya sesekali menyentuh lengan Rama. Livia mendekat. Senyum profesional terpasang di wajahnya. Rama, perkenalkan aku, katanya dengan nada ramah tapi dingin. Rama tampak kaget, tapi cepat menutupi. Oh, ini Nadia, rekan kerja di proyek baru. Nadia tersenyum lebar. Tangannya terulur. Senang bertemu, Bu Livia. Saya sering dengar tentang Anda. Suaranya manis, tapi ada nada licik yang tak luput dari mata Livia. Sama-sama, jawab Livia. Tatapannya tajam seperti pisau. Dia memperhatikan detail. Anting berlian di telinga Nadia, tas desainer di tangannya, dan aroma parfum floral yang sama yang pernah dia cium di baju Rama. Jadi, kamu bekerja dengan Rama di proyek apa? Tanya Livia, pura-pura tertarik. Nadia terlihat gugup sejenak, tapi cepat menjawab. Villa di Ubud. Konsepnya eco-friendly. Rama mengangguk cepat. Mendukung. Livia tersenyum tipis. Menarik. Aku juga punya proyek di Bali. Mungkin kita bisa kolaborasi. Nada sarkastiknya halus, tapi cukup untuk membuat Rama gelisah. Setelah acara, di mobil menuju rumah, Rama mencoba memecah keheningan. Nadia itu cuma rekan kerja. Liv, jangan berpikir macam-macam. Livia menatap jendela. Pemandangan kota malam berlalu cepat. Aku tak berpikir apa-apa. Rama, aku sibuk dengan urusanku sendiri. Dia tahu kebenaran, tapi memilih diam. Nadia, dengan segala pesonanya, tampaknya mengincar sesuatu. Dan itu bukan hanya Rama, tapi dompetnya. Malam itu, Livia duduk di ruang kerjanya, ditemani lampu meja antik dan segelas teh chamomile. Dia membuka laptop, memeriksa email dari tim keamanan digitalnya. Dia telah meminta mereka memantau aktivitas online Rama secara diam-diam, tanpa melanggar privasi tapi cukup untuk melihat pola. Hasilnya tiba, pesan-pesan WhatsApp yang dihapus, tapi metadata menunjukkan komunikasi intens dengan nomor yang terdaftar atas nama Nadia Prameswari. Ada juga pembayaran digital ke akun Nadia untuk barang-barang mewah. Livia menutup laptop, menatap langit-langit. Dia tak merasa terluka, hanya kecewa, bukan pada Rama, tapi pada dirinya sendiri karena pernah mempercayainya sepenuhnya. Tapi kecewa itu cepat sirna. Aku punya lebih banyak, gumamnya. Mengingatkan diri sendiri. Kekayaannya, yang dibangun dengan keringat dan otaknya sendiri, adalah perisai. Nadia boleh mengambil apa yang Rama tawarkan, tapi itu tak akan menyentuh Livia. Esok pagi, Livia kembali ke rutinitasnya. Dia terbang ke Singapura untuk negosiasi dengan investor, mengenakan setelan powersuit biru tua yang memancarkan otoritas. Di pesawat, dia membaca buku tentang strategi bisnis,
Tapi pikirannya sesekali melayang ke Nadia. Wanita itu berpikir dia bisa mengguncang duniaku, pikir Livia, tersenyum kecil. Tapi aku bukan mangsa. Di Singapura, dia makan malam dengan klien di Marina Bay Sands, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Klien itu, seorang pengusaha teknologi, memuji visi Livia. Anda inspirasi, Miss Santoso. Bagaimana Anda menyeimbangkan bisnis dan kehidupan pribadi? Livia tersenyum, menyesap anggur. Sederhana. Aku tak bergantung pada siapapun kecuali diri sendiri. Kata-kata itu bukan hanya untuk klien, tapi pengingat untuk dirinya sendiri. Nadia dan Rama boleh bermain-main, tapi Livia punya rencana lebih besar, dan dia tak akan jatuh hanya karena pengkhianatan kecil. Kembali ke Jakarta, Livia mendapat telepon dari asistennya. Bu, ada undangan untuk acara amal minggu depan. Pak Rama juga diundang. Livia mengangguk. Tulis namaku saja. Rama mungkin sibuk. Dia tahu, acara itu akan jadi panggung berikutnya untuk melihat permainan Nadia. Dan dia siap, dengan senyum dingin dan hati yang tak tergoyahkan. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar di penthouse Livia Santoso, menerangi ruang tamu yang dihiasi furnitur minimalis namun mewah. Livia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun sutra berwarna krem yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Hari ini adalah hari penting, peluncuran kampanye baru Live Fashion yang menargetkan pasar global, tapi pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada bisnis. Kecurigaannya terhadap Rama dan Nadia semakin menguat, dan pagi ini, dia menemukan bukti yang tak lagi bisa diabaikan. Semalam, saat Rama tertidur di sofa ruang keluarga, Livia memeriksa dompetnya yang tertinggal di meja makan. Di antara kartu kredit dan beberapa lembar uang, dia menemukan sebuah struk kecil dari butik perhiasan ternama di Jakarta. Struk itu menunjukkan pembelian sepasang anting berlian seharga hampir $500 miliar, dibeli 2 hari lalu, saat Rama mengaku sedang dalam perjalanan dinas ke Surabaya. Livia memegang struk itu, jari-jarinya merasakan tekstur kertas yang halus. Dia tidak marah, melainkan merasa seperti seorang detektif yang baru menemukan petunjuk penting. Nadia, gumamnya, matanya menyipit. Struk itu kini tersimpan rapi di laci meja kerjanya, bersama kwitansi-kwitansi lain yang dia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Livia bukan wanita yang membiarkan emosi mengaburkan logika. Dia telah membangun kerajaan bisnisnya dengan kepala dingin, dan dia akan menghadapi drama ini dengan cara yang sama. Namun, pagi ini, saat dia menyisir rambutnya yang panjang dan berkilau, dia memutuskan untuk mengambil langkah kecil menuju konfrontasi, bukan dengan amarah, tapi dengan keanggunan yang telah menjadi ciri khasnya. Aku tak akan memberinya kepuasan melihatku hancur, katanya pada bayangannya di cermin. Aku punya lebih banyak. Pagi itu, Livia memimpin rapat di kantor pusat Live Fashion. Ruang konferensi di lantai 50 Live Tower dipenuhi eksekutif berpakaian rapi. Layar besar menampilkan proyeksi penjualan untuk lini pakaian ramah lingkungan yang akan diluncurkan. Livia berdiri di ujung meja, mengenakan setelan blazer putih dengan rok pensil yang elegan. Suaranya mantap saat menjelaskan strategi. Kita harus menonjolkan transparansi dalam rantai pasok. Konsumen ingin tahu dari mana bahan baku kita berasal, katanya, menunjuk grafik di layar. Timnya mengangguk, mencatat setiap kata. Di tengah presentasi, ponsel Livia bergetar. Notifikasi dari bank, transaksi baru di kartu kredit Rama untuk makan malam di restoran bintang 5, lagi-lagi di malam yang sama saat dia mengaku bekerja lembur. Livia menahan senyum kecil. Menarik, pikirnya. Dia melanjutkan presentasi tanpa goyah, tapi di dalam kepalanya, rencana mulai terbentuk. Dia tidak akan langsung menghadapi Rama. Itu terlalu mudah. Sebaliknya, dia akan membiarkan Rama dan Nadia menikmati permainan mereka, sambil memastikan aset pribadinya terlindungi. Setelah rapat, dia memanggil Budi, akuntannya, ke ruang kerjanya. Budi, aku ingin audit ulang semua rekening pribadiku dan pastikan tidak ada akses dari pihak lain, termasuk Rama. Katanya, suaranya tenang tapi tegas. Budi, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, mengangguk.
Sudah saya antisipasi, Bu. Semua aset Anda, rekening, saham, properti, terpisah sepenuhnya dari rekening bersama. Saya juga sudah memperketat keamanan digital. Bagus, jawab Livia. Dan satu lagi, buat laporan bulanan tentang pengeluaran Rama dari rekening bersama. Jangan ubah apapun, hanya pantau. Budi mengangguk lagi. Tahu persis bahwa bosnya sedang menyusun strategi. Akan saya siapkan, Bu. Sore itu, Livia menghadiri acara amal di sebuah ballroom hotel mewah di kawasan Kuningan. Dia mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan halus di sisi, menonjolkan auranya yang anggun namun berwibawa. Acara itu diadakan untuk menggalang dana bagi pendidikan anak-anak kurang mampu, sebuah misi yang selalu dekat di hati Livia. Dia berbincang dengan tamu-tamu penting, pejabat, pengusaha, dan selebriti, sambil sesekali melirik ponselnya. Rama mengirim pesan. Sayang, aku lembur malam ini. Proyek besar. Livia hanya membalas singkat. Oke. Dia tahu Rama tidak sedang bekerja. Intuisinya, yang selalu tajam, mengatakan bahwa Rama sedang bersama Nadia. Dan malam itu, dia mendapat konfirmasi. Saat acara amal berlangsung, Mia, sahabatnya, mengirimi Livia sebuah foto yang diambil dari akun media sosial seorang teman. Foto itu menunjukkan Rama dan seorang wanita, Nadia, di sebuah klub malam eksklusif. Nadia mengenakan gaun merah yang sama seperti di acara sebelumnya. Tangannya melingkar di lengan Rama, tersenyum lebar ke kamera. Livia menatap foto itu sejenak, lalu menyimpan ponselnya. Dia tidak marah, melainkan merasa lega. Bukti-bukti itu seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran jelas. Jadi ini permainanmu, Rama, pikirnya. Tapi alih-alih merasa terluka, Livia merasa kuat. Dia telah membangun hidupnya sendiri, dan Rama hanyalah bagian kecil dari itu, bagian yang bisa dilepaskan tanpa mengguncang fondasinya. Malam itu, saat pulang ke penthouse, Livia menemukan Rama sudah di rumah, duduk di sofa dengan segelas whisky di tangan. Kamu dari mana, sayang? Acara amalnya sukses? Tanya Rama. Suaranya berusaha santai tapi ada nada gugup yang tak bisa disembunyikan. Livia melepas sepatu hak tingginya, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Sukses. Banyak donasi terkumpul. Jawabnya datar. Dia berbalik, menatap Rama langsung ke mata. Kamu sendiri dari mana? Lembur tadi berjalan baik. Rama tersenyum kaku. Ya, cukup baik. Proyek villa di Bali mulai masuk tahap akhir. Livia mengangguk, pura-pura percaya. Bagus. Oh ya, aku dengar klub malam di SCBD sedang ramai. Kamu pernah ke sana? Pertanyaan itu diajukan dengan nada ringan, tapi matanya seperti menembus jiwa Rama. Rama tersedak whiskinya. Batu kecil. SCBD. Oh, tidak. Aku sibuk. Liv, kamu tahu kan, proyek ini menyita waktu. Livia tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Tentu, aku cuma dengar dari teman. Dia berbalik, meninggalkan Rama dengan ekspresi gelisah. Di dalam kamar, dia duduk di tepi tempat tidur, memikirkan langkah berikutnya. Konfrontasi langsung bukan gayanya. Dia ingin Rama dan Nadia menjerat diri mereka sendiri, dan dia akan menonton dengan tenang. Keesokan harinya, Livia terbang ke Bali untuk memeriksa salah satu proyek propertinya, sebuah resor mewah di Ubud yang hampir selesai. Dia mengenakan kemeja linen putih dan celana palazzo, topi lebar melindungi wajahnya dari matahari tropis. Di lokasi, dia berjalan bersama manajer proyek, memeriksa setiap detail villa-villa yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan. Pastikan semua bahan lokal dan berkelanjutan, katanya. Jari-jarinya menyentuh tekstur kayu jati di salah satu dinding. Manajer mengangguk, mencatat instruksinya. Di tengah kunjungan, Livia mendapat telepon dari Mia. Liv, aku dapat info tentang Nadia. Dia model freelance, suka bergaul dengan pria kaya. Aku dengar dia sering pamer barang-barang mahal di media sosial, kemungkinan dari Rama. Livia mendengarkan dengan tenang,
berdiri di tepi kolam infinity yang menghadap sawah hijau. Terima kasih, Mia. Tapi biar aku yang handle. Aku ingin lihat seberapa jauh dia berani. Mia menghela napas di ujung telepon. Kamu terlalu tenang, Liv. Kalau aku, sudah kubakar semua barang Rama. Livia tertawa pelan. Aku tak perlu membakar apapun. Aku punya lebih banyak dari yang bisa dia bayangkan. Malam itu, di Bali, Livia makan malam sendirian di restoran tepi pantai, menikmati hidangan lobster dengan saus mentega lemon. Dia membuka laptop, memeriksa laporan dari Budi. Pengeluaran Rama semakin tak terkendali. Tiket pesawat, hotel, dan barang mewah, semuanya mengalir ke Nadia. Livia menutup laptop, menatap laut yang bergoyang lembut di bawah bulan purnama. Ambil saja uang suamiku, pikirnya. Itu tak akan menyentuhku. Kembali ke Jakarta, Livia mulai merancang langkah besar untuk bisnisnya. Dia menandatangani kontrak dengan investor asing untuk ekspansi ke Eropa, sebuah langkah yang akan melipat gandakan kekayaannya. Di sela-sela negosiasi, dia menerima undangan ke acara arsitektur tempat Rama akan presentasi lagi. Nadia pasti ada di sana, pikirnya. Dia memutuskan untuk hadir, bukan untuk membuat drama, tapi untuk melihat lebih dekat permainan yang dimainkan Nadia. Di acara itu, Livia tiba dengan gaun merah marun yang dramatis, menarik perhatian semua orang. Nadia ada di sana, mengenakan gaun emas yang mencolok, lengkap dengan anting berlian yang kemungkinan besar dibeli Rama. Rama tampak gugup saat melihat Livia, tapi Nadia malah tersenyum lebar, mendekati Livia dengan percaya diri. Bu Livia, senang bertemu lagi. Saya dengar proyek Anda di Bali luar biasa, kata Nadia. Suaranya manis tapi penuh pretensi. Livia membalas dengan senyum dingin. Terima kasih, Nadia. Aku dengar kamu juga punya proyek menarik dengan Rama. Villa di Ubud, bukan? Nadia tersenyum kaku. Tak menyangka Livia begitu blak-blakan. Rama buru-buru menyela. Oh, ya, Nadia membantu di sisi desain interior. Livia mengangguk. Matanya tak lepas dari Nadia. Bagus sekali. Kalau perlu dana tambahan, bilang saja. Aku punya lebih banyak. Nada sarkastiknya halus, tapi cukup untuk membuat Nadia memalingkan muka. Malam itu, di mobil menuju rumah, Rama mencoba meredakan suasana. Liv, kamu kok tanya-tanya soal Nadia? Dia cuma rekan kerja. Livia menatapnya sekilas, lalu kembali memandang jendela. Aku tahu, Rama. Aku cuma memastikan. Di dalam hati, dia tersenyum. Konfrontasi pertama telah dimulai, dan dia memegang kendali penuh. Langit Jakarta berkilau dengan lampu-lampu neon saat malam tiba, mencerminkan gemerlap kehidupan kota yang tak pernah istirahat. Di penthouse megahnya, Livia Santoso duduk di sofa kulit putih, ditemani segelas anggur merah dan pemandangan kota yang memukau dari jendela kaca lebar. Di tangannya, sebuah laporan keuangan dari akuntannya, Budi, menunjukkan pengeluaran Rama yang semakin tak terkendali. Dalam 2 minggu terakhir saja, suaminya telah menghabiskan miliaran rupiah untuk barang-barang mewah, tas desainer, perhiasan, hingga liburan singkat ke Singapura. Semuanya untuk Nadia, wanita yang kini menjadi bayang-bayang dalam pernikahan mereka. Livia menatap angka-angka itu dengan ekspresi tenang, bahkan sedikit geli. Ambil saja uang suamiku, gumamnya, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Aku punya lebih banyak. Livia telah memutuskan untuk tidak menghentikan Rama, setidaknya untuk saat ini. Dia ingin melihat seberapa jauh Nadia akan melangkah, dan seberapa bodoh Rama bisa menjadi dengan membiarkan dirinya dimanipulasi. Bagi Livia, ini bukan sekadar drama rumah tangga, ini adalah permainan strategi, dan dia adalah pemain ulung. Kekayaannya, yang dibangun dari nol melalui kerja keras dan kecerdasan, adalah perisai yang tak bisa ditembus. Nadia mungkin mengira dia bisa mengguncang dunia Livia, tapi wanita itu tidak tahu siapa yang dia hadapi. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitasnya yang teratur. Dia berlari di treadmill di gym pribadinya, ditemani playlist jazz lembut yang mengalir dari speaker canggih. Setelah mandi,
Dia mengenakan setelan blazer biru tua yang ramping, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan wajahnya yang tajam namun elegan. Di kantor, dia memimpin rapat dengan tim pemasaran Live Fashion untuk membahas peluncuran lini pakaian ramah lingkungan di pasar Eropa. Kita harus menonjolkan cerita di balik produk kita, katanya dengan suara mantap, menunjuk slide presentasi yang menampilkan petani kapas organik di Bali. Konsumen ingin merasa terhubung, bukan hanya membeli. Di tengah rapat, ponsel Livia bergetar. Notifikasi dari bank. Transaksi baru di kartu kredit Rama untuk sebuah jam tangan Rolex seharga 300 juta rupiah. Livia menahan senyum, lalu melanjutkan presentasi seolah tak ada yang terjadi. Dia benar-benar berpikir aku tak tahu, pikirnya. Tapi alih-alih marah, Livia merasa seperti sedang menonton drama yang dia sendiri sutradarai. Dia memutuskan untuk membiarkan Rama menghabiskan uangnya, atau lebih tepatnya, uang dari rekening bersama yang sebagian besar berasal dari dividen bisnisnya. Biarkan Nadia menikmati permen manis itu, pikirnya. Manisnya tak akan bertahan lama. Sore itu, Livia menghadiri undangan makan siang dengan investor dari London di sebuah restoran rooftop di kawasan Sudirman. Restoran itu terkenal dengan pemandangan kota 360 derajat dan menu degustasi yang mewah. Livia mengenakan gaun midi berwarna zamrud yang memancarkan aura percaya diri. Investor itu, seorang pria paruh baya bernama Richard, memuji visinya. Mrs. Santoso, Anda telah mengubah cara orang melihat bisnis fashion di Asia. Kami sangat antusias untuk bermitra dengan Anda di Eropa. Livia tersenyum, mengangkat gelas anggur putih. Terima kasih, Richard. Ini baru permulaan. Di tengah percakapan, dia mendapat pesan dari Mia, sahabatnya yang selalu setia. Liv, aku baru lihat Nadia pamer tas Hermes baru di Instagram. Captionnya, hadiah spesial dari seseorang spesial. Pasti dari Rama. Livia membaca pesan itu tanpa perubahan ekspresi. Dia membalas singkat. Biarkan saja. Aku tak peduli. Dan memang dia tidak peduli. Setidaknya, tidak seperti yang Nadia harapkan. Tas seharga ratusan juta itu mungkin membuat Nadia merasa menang. Tapi bagi Livia, itu hanyalah setetes air di lautan kekayaannya. Live Fashion sendiri menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan. Belum lagi investasi properti dan sahamnya di pasar global. Kalau Nadia pikir dia bisa menggoyahkan aku dengan barang-barang itu, dia salah besar, pikir Livia. Malam itu, Rama pulang lebih awal, membawa sekotak coklat Godiva dan senyum yang tampak dipaksakan. Sayang, ini buatmu. Aku tahu kamu suka coklat ini, katanya, mencoba mencairkan suasana. Livia menerima kotak itu dengan anggun, tapi matanya menangkap kilau keringat di dahi Rama. Dia tahu suaminya sedang berusaha menutupi rasa bersalah. Terima kasih, Rama, jawab Livia. Nadanya lembut tapi dingin. Kamu dari mana tadi? Lembur lagi. Rama mengangguk cepat. Terlalu cepat. Ya, proyek di Bali. Banyak detail yang harus diselesaikan. Dia berbalik, mengambil segelas air, seolah menghindari tatapan Livia. Livia duduk di sofa, menyilangkan kaki. Oh, ya? Aku dengar kamu dan Nadia bekerja sama erat untuk proyek itu. Dia pasti senang dengan hadiah-hadiah yang kamu berikan. Nada sarkastiknya halus, tapi cukup untuk membuat Rama membeku sejenak. Hadiah? Apa maksudmu, Liv? Rama berbalik. Wajahnya berusaha polos tapi matanya gelisah. Livia tersenyum tipis, mengambil sepotong coklat dari kotak. Oh, cuma dengar-dengar dari teman. Dia bilang Nadia punya tas baru yang cantik sekali. Hermes, katanya. Rama tertawa gugup. Kamu dengar dari mana? Itu cuma gosip. Liv. Nadia cuma rekan kerja. Livia mengangguk, pura-pura puas dengan jawaban itu. Tentu. Aku cuma tanya. Dia bangkit, berjalan ke kamar dengan langkah anggun, meninggalkan Rama dengan ekspresi panik. Di dalam kamar, dia membuka laptop dan memeriksa laporan terbaru dari Budi. Pengeluaran Rama kini mencapai puncak baru,
Tiket pesawat kelas 1 ke Singapura untuk 2 orang, lagi-lagi atas nama Nadia Prameswari. Dia benar-benar tak bisa berhenti, pikir Livia, tapi alih-alih marah, dia merasa seperti sedang menyaksikan kejatuhan yang tak terelakkan. Keesokan harinya, Livia terbang ke London untuk menandatangani kontrak ekspansi Live Fashion. Di sana, dia bertemu dengan tim desainer Eropa yang akan membantu mengembangkan lini baru. Dia mengenakan mantel wol panjang dan sepatu bot kulit, berjalan dengan percaya diri di jalanan London yang dingin. Di sela-sela pertemuan, dia mendapat telepon dari asistennya, Sarah. "Bu, ada undangan untuk acara arsitektur di Jakarta minggu depan. Pak Rama akan presentasi, dan sepertinya Nadia juga akan hadir." Livia tersenyum di ujung telepon. "Tulis namaku. Aku akan datang." Dia tahu ini akan jadi kesempatan untuk melihat Nadia dalam aksinya, dan mungkin, untuk memberikan sedikit permen manis lagi. Acara arsitektur itu diadakan di sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5. Livia tiba dengan gaun navy yang sederhana namun memancarkan keanggunan. Rambutnya tergerai lembut di bahunya. Dia langsung menjadi pusat perhatian, dengan tamu-tamu mendekatinya untuk berbincang tentang bisnisnya. Tapi matanya tertuju pada Nadia, yang berdiri di dekat panggung, mengenakan gaun emas berkilau yang terlalu mencolok untuk acara formal. Di tangannya, sebuah tas Hermes baru, dan di lehernya, kalung berlian yang kemungkinan besar juga hadiah dari Rama. Rama naik ke panggung untuk presentasi, membahas proyek villa di Bali dengan penuh semangat. Nadia berdiri di sisi ruangan, tersenyum lebar setiap kali Rama meliriknya. Livia memperhatikan dari kejauhan. Gelas anggur di tangannya tak disentuh. Saat presentasi selesai, Nadia mendekati Rama. Tangannya menyentuh lengannya dengan akrab. Livia memutuskan untuk bergerak. "Rama, presentasi yang bagus," kata Livia, mendekati mereka dengan senyum profesional. "Nadia, senang bertemu lagi. Kalungmu cantik sekali. Hadiah dari proyek sukses, ya?" Nadia tersenyum, tapi ada ketegangan di matanya. "Oh, ini? Ya, hadiah kecil dari seorang teman." Livia mengangguk. Nadanya tetap ramah. "Bagus sekali. Kalau kamu suka barang-barang seperti itu, bilang saja pada Rama. Dia sepertinya sangat murah hati." Kata-kata itu seperti pisau terselubung, dan Rama buru-buru menyela. "Liv, ayo kita cari minum," katanya, mencoba menarik Livia menjauh. Livia tersenyum, tapi tak bergerak. "Aku baik-baik saja di sini." "Oh, Nadia, kalau kamu butuh rekomendasi butik, aku punya banyak koneksi. Gratis. Tentu saja. Aku punya lebih banyak dari yang aku butuh." Nadia tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Livia berbalik, meninggalkan mereka dengan langkah yang penuh percaya diri. Di dalam hati, dia tahu, Nadia mungkin menikmati permen manis dari Rama, tapi dia sedang bermain di liga yang salah. Kembali ke penthouse, Livia duduk di ruang kerjanya, ditemani lampu meja antik dan secangkir teh chamomile. Dia membuka laptop, memeriksa laporan keuangan terbaru. Live Fashion baru saja mencatat rekor penjualan, dan proyek properti di Bali hampir selesai. Kekayaannya terus bertambah, sementara Rama menghambur-hamburkan uang untuk Nadia. "Biarkan saja," pikirnya. "Aku tak perlu uangnya untuk bahagia." Malam itu, Livia menulis email ke pengacaranya, meminta draft perjanjian untuk melindungi asetnya lebih ketat lagi. Dia juga menghubungi tim keamanan digitalnya untuk terus memantau aktivitas Rama. "Aku tak akan jatuh," katanya pada diri sendiri, menatap kota yang berkilau di bawah. "Dan Nadia akan belajar bahwa uang Rama bukan apa-apa dibandingkan milikku." Jakarta menyambut pagi dengan kabut tipis yang menyelimuti gedung-gedung pencakar langit, seolah kota ini menyimpan rahasia di balik kilau modernnya. Di penthouse Livia Santoso, suasana pagi terasa hening, hanya ada suara lembut mesin kopi yang berdengung di dapur. Livia, mengenakan piyama sutra putih, berdiri di balkon sambil memegang cangkir kopi hitam. Matanya menelusuri garis horizon kota, tapi pikirannya sibuk dengan permainan yang kini mencapai puncaknya. Bukti-bukti pengkhianatan Rama telah menumpuk,
struk, laporan bank, foto-foto dari Mia, dan sikap Rama yang semakin gelisah. Nadia, dengan keberaniannya yang sembrono, terus memamerkan hadiah dari Rama di media sosial, tanpa menyadari bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri. Livia telah memutuskan untuk tidak menghentikan drama ini. Dia ingin Rama dan Nadia merasakan akibat dari pilihan mereka, dan dia akan menonton dengan tenang dari singgasananya yang dibangun sendiri. Kekayaannya, yang kini mencapai triliunan rupiah berkat ekspansi live fashion dan proyek properti di Bali, adalah benteng yang tak bisa ditembus. Ambil saja uang suamiku, pikirnya, menyesap kopi dengan tenang. Aku tak perlu itu untuk hidup. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitas yang teratur. Setelah yoga di gym pribadinya, dia mengenakan setelan blazer hitam dengan aksen emas, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Di kantor, dia memimpin rapat dengan tim keuangan untuk mengevaluasi kinerja live fashion di pasar Eropa. Penjualan di London melebihi ekspektasi, kata Direktur Keuangan, menunjuk grafik di layar besar. Livia mengangguk, matanya tajam. Bagus. Sekarang fokus pada distribusi di Paris dan Milan. Kita harus menjaga momentum. Di tengah rapat, ponsel Livia bergetar. Notifikasi dari bank. Rama baru saja mencoba menarik pinjaman dari kartu kredit pribadinya, tapi ditolak karena sudah mencapai batas. Livia menahan senyum. Rekening bersama mereka sudah kosong, dan pendapatan Rama sebagai arsitek jelas tidak cukup untuk menopang gaya hidup mewah yang dia coba pertahankan untuk Nadia. Dia mulai panik, pikir Livia, lalu melanjutkan rapat seolah tak ada yang terjadi. Sore itu, Livia menghadiri acara amal untuk pemberdayaan perempuan di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Dia mengenakan gaun sifon merah marun yang elegan, dengan perhiasan minimalis yang menonjolkan auranya yang berwibawa. Di acara itu, dia bertemu dengan banyak tokoh penting, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan, yang memuji inisiatif Yayasan Livia. Kamu inspirasi, Livia. Wanita seperti kamu mengubah dunia, kata menteri itu sambil tersenyum. Livia membalas dengan anggun. Terima kasih, Ibu. Saya hanya ingin memberi kembali apa yang telah saya terima. Namun, di tengah percakapan, Mia mendekat dengan wajah penuh urgensi. Liv, aku harus bicara sebentar, bisiknya, menarik Livia ke sudut ruangan. Aku dapat info dari teman di klub malam. Nadia mulai agresif. Dia bilang ke teman-temannya bahwa Rama janji bakal ninggalin kamu untuk dia. Dia pamer mobil baru, katanya hadiah dari Rama. Livia menatap Mia dengan tenang, alisnya sedikit terangkat. Mobil baru? Menarik. Dari mana dia dapat uang untuk itu? Dia tahu Rama sudah kehabisan dana, dan dugaan itu dikonfirmasi saat Mia menunjukkan tangkapan layar postingan Instagram Nadia. Sebuah mobil sport merah menyala dengan caption, "Impian jadi kenyataan, berkat kamu tahu siapa." Dia pakai utang, Liv, kata Mia, suaranya penuh kekhawatiran. Aku dengar Rama ambil pinjaman dari bank kecil. Dia dalam masalah besar. Livia mengangguk. Nadanya tetap dingin. Biarkan saja, Mia. Biarkan dia tenggelam dalam pilihannya sendiri. Di dalam hati, dia merasa puas. Rama telah jatuh ke dalam jebakan yang dia biarkan terbuka lebar, dan Nadia, dengan keserakahannya, adalah katalisnya. Malam itu, Rama pulang ke penthouse dengan wajah pucat. Dia mencoba bersikap biasa, tapi tangannya gemetar saat menuang air ke gelas. "Sayang, aku perlu bicara," katanya. Suaranya serak. Livia, yang sedang membaca laporan di sofa, menutup laptopnya dan menatapnya dengan tenang. "Apa, Rama?" tanyanya. Nadanya netral tapi matanya seperti menembus jiwa suaminya. Rama duduk di seberangnya, menggosok tangannya dengan gugup. "Aku tahu kamu mungkin dengar gosip tentang aku dan Nadia. Aku cuma ingin bilang, itu semua salah paham. Aku cuma bantu dia karena dia lagi susah. Tapi aku salah. Liv, aku minta maaf." Livia menatapnya lama, membiarkan keheningan menggantung di udara. Dia bisa melihat kepanikan di mata Rama, keringat yang mulai membasahi dahinya.
Minta maaf untuk apa, Rama? Tanyanya. Nadanya dingin seperti es. Untuk tas Hermes? Perhiasan? Atau mobil sport yang kamu beli dengan utang? Rama membeku. Wajahnya memucat. Kamu tahu. Livia tersenyum tipis. Sarkastik. Aku tahu segalanya. Rama. Aku tahu berapa banyak yang kamu habiskan, kemana uang itu pergi, dan untuk siapa. Tapi tahu apa? Aku tak peduli. Ambil saja uang itu. Berikan pada Nadia. Aku punya lebih banyak, dan tanpa uangmu, aku baik-baik saja. Kata-kata itu seperti tamparan, dan Rama hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Dia mencoba meraih tangan Livia, tapi dia menarik tangannya dengan anggun. Jangan sentuh aku, katanya. Suaranya rendah tapi penuh otoritas. Kamu punya pilihan, Rama, dan kamu sudah memilih. Rama bangkit. Wajahnya penuh penyesalan. Liv, aku janji akan berhenti. Aku akan putus dengan Nadia. Aku tersesat. Beri aku kesempatan. Livia menatapnya. Matanya tak menunjukkan belas kasihan. Kesempatan? Kamu pikir aku butuh kamu untuk bahagia? Aku membangun hidup ini sendiri. Rama, aku tak perlu kamu. Juga tak perlu uangmu. Dia bangkit, berjalan ke kamar dengan langkah yang penuh percaya diri, meninggalkan Rama dalam keheningan yang menyiksa. Keesokan harinya, Livia terbang ke Singapura untuk bertemu dengan investor baru. Dia mengenakan mantel wol panjang dan sepatu bot kulit, berjalan dengan percaya diri di Marina Bay Sands. Di sana, dia menandatangani kontrak senilai miliaran dolar untuk ekspansi Liv Fashion ke pasar Amerika. Mrs. Santoso, Anda benar-benar visioner, kata investor itu, mengangkat gelas anggur untuk bersulang. Livia tersenyum, menikmati momen itu. Di Jakarta, dia tahu Rama sedang berjuang dengan utangnya, sementara Nadia terus menuntut lebih. Saat kembali ke Jakarta, Livia mendapat telepon dari Budi. Bu, Pak Rama coba hubungi saya tadi malam. Dia minta akses ke salah satu rekening investasi Anda. Saya bilang itu tidak mungkin tanpa izin Anda. Livia tertawa pelan. Bagus. Budi, jangan beri dia apapun. Biarkan dia menghadapi akibatnya. Malam itu, Livia menghadiri acara gala di sebuah ballroom mewah, mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan halus yang memancarkan keanggunan. Nadia ada di sana. Kali ini mengenakan gaun perak yang mencolok, dengan kalung berlian yang sama yang pernah Livia sindir. Rama berdiri di dekatnya, tapi wajahnya penuh ketegangan. Livia mendekati mereka. Senyum profesional terpasang di wajahnya. Nadia, kamu terlihat berkilau, kata Livia. Nadanya manis tapi penuh sindiran. Rama pasti sangat murah hati. Nadia tersenyum, tapi ada ketegangan di matanya. Oh, Bu Livia, ini cuma aksesori kecil. Saya suka gaya sederhana. Livia mengangguk. Matanya tajam. Sederhana, ya? Kalau kamu butuh lebih, bilang saja. Aku punya banyak, dan aku tak keberatan berbagi. Kata-kata itu seperti pisau, dan Rama buru-buru menarik Nadia menjauh. Wajahnya pucat. Di mobil menuju rumah, Rama mencoba lagi. Liv, aku serius. Aku akan akhiri semua ini. Aku tahu aku salah. Tolong. Beri aku kesempatan. Livia menatap jendela. Pemandangan kota malam berlalu cepat. Rama, kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang hadapi akibatnya. Nadanya dingin, tak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Malam itu, di penthouse, Livia duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh chamomile dan lampu meja antik. Dia membuka laptop, memeriksa email dari pengacaranya. Draft perjanjian untuk memisahkan semua asetnya dari Rama sudah final. Dia juga mendapat laporan dari tim keamanan digitalnya. Pesan-pesan antara Rama dan Nadia menunjukkan bahwa Nadia mulai frustrasi karena Rama tak lagi bisa memenuhi tuntutannya. Puncak konflik sudah tiba, pikir Livia. Sekarang, biarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Jakarta memasuki malam dengan gemerlap lampu yang menari-nari di Cakrawala.
Namun di dalam penthouse Livia Santoso, suasana terasa dingin, seolah mencerminkan retakan yang kini semakin lebar dalam pernikahannya. Livia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi dinding kaca yang memamerkan pemandangan kota yang tak pernah tidur. Di depannya, laptop terbuka menampilkan email dari akuntannya, Budi, dengan laporan terbaru. Rekening pribadi Rama telah mencapai titik nol. Kartu kreditnya ditolak di beberapa transaksi terakhir, dan pinjaman yang dia ambil dari bank kecil mulai ditagih dengan bunga ya. Sistem. Livia menatap layar laptop dengan ekspresi tenang, tapi pikirannya sibuk menyusun langkah-langkah berikutnya. Rama, suaminya, telah terjerumus ke dalam lubang yang dia gali sendiri, dan Nadia, wanita yang mengira bisa merebut harta dan hati Rama, kini mulai menunjukkan tanda-tanda mundur. Laporan terbaru dari tim keamanan digitalnya menunjukkan bahwa Nadia telah mengirim pesan-pesan penuh amarah kepada Rama, menuntut lebih banyak uang yang tak lagi mampu Rama berikan. Kejatuhan sudah dekat, gumam Livia, menutup laptop dengan gerakan halus. Dan aku tak perlu melakukan apapun. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitasnya yang teratur. Dia berlari di treadmill di gym pribadinya, mengenakan pakaian olahraga hitam yang ramping, ditemani alunan musik klasik dari speaker. Setelah mandi, dia mengenakan setelan blazer putih dengan rok pensil abu-abu, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan wajahnya yang tajam namun anggun. Di kantor, dia memimpin rapat dengan tim ekspansi internasional Live Fashion, membahas peluncuran di Paris. Kita harus memastikan brand kita diterima sebagai simbol keberlanjutan dan inovasi, katanya, suaranya penuh otoritas. Timnya mengangguk, mencatat setiap kata dengan penuh kekaguman. Di tengah rapat, ponsel Livia bergetar. Pesan dari Mia, Liv, Rama ketahuan di klub malam tadi malam, bertengkar hebat dengan Nadia. Katanya Nadia marah karena Rama nggak bisa bayar tagihan mereka. Livia tersenyum kecil, membalas singkat. Sudah kuduga, biarkan saja. Dia tahu Rama sedang terpuruk, dan Nadia, yang hanya mengincar uang, mulai kehilangan kesabaran. Livia merasa seperti seorang sutradara yang menyaksikan klimaks dari drama yang telah dia prediksi sejak awal. Sore itu, Livia menghadiri undangan makan siang dengan mitra bisnis dari Dubai di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD. Dia mengenakan gaun midi berwarna zamrud yang memancarkan keanggunan. Rambutnya tergerai lembut. Mitra itu, seorang pengusaha properti, memuji visinya. Mrs. Santoso, Anda benar-benar mengubah wajah industri fashion. Kami ingin bermitra dengan Anda untuk proyek di Timur Tengah. Livia mengangguk, mengangkat gelas anggur putih. Terima kasih, Tuan Ahmed. Mari kita bicarakan detailnya minggu depan. Di tengah makan siang, Livia mendapat telepon dari Budi. Bu, Pak Rama mencoba menghubungi bank untuk pinjaman lagi, tapi ditolak. Dia juga datang ke kantor tadi pagi, minta bertemu dengan saya. Dia kelihatan panik. Livia menatap keluar jendela, pemandangan kota Jakarta yang sibuk terbentang di depannya. Apa yang dia katakan? Tanyanya, nadanya datar. Dia tanya apakah bisa mengakses dana cadangan perusahaan. Saya bilang itu tidak mungkin tanpa persetujuan Anda. Dia sepertinya putus asa, Bu. Livia mengangguk pelan. Bagus. Budi, jangan beri dia apapun. Biarkan dia menghadapi akibatnya. Dia menutup telepon, menyesap anggurnya. Rama telah kehilangan segalanya. Uang, reputasi, dan sekarang, bahkan Nadia. Livia tidak merasa kasihan. Rama telah memilih jalannya sendiri. Malam itu, Rama pulang ke penthouse dengan wajah kusut dan mata merah. Dia membawa sebotol anggur mahal, upaya terakhir untuk meredakan ketegangan. Liv, kita perlu bicara, katanya. Suaranya serak. Livia, yang sedang membaca laporan di sofa, menutup tabletnya dan menatapnya dengan dingin. Apa lagi, Rama? Tanyanya. Nadanya tak menunjukkan emosi. Rama duduk di seberangnya. Tangannya gemetar. Aku tahu aku sudah kacau. Liv. Nadia, dia bukan apa-apa. Aku cuma tersesat. Aku sudah putus dengannya.
Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini. Livia menatapnya lama, membiarkan keheningan menyiksa suaminya. Rama, kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Aku tahu setiap rupiah yang kamu habiskan untuknya. Tas, perhiasan, apartemen, mobil, semuanya dari uang yang sebagian besar milikku. Dan sekarang, kamu bangkrut. Apa yang kamu harapkan dariku? Belas kasihan. Rama menunduk. Wajahnya pucat. Aku salah. Liv. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi aku cinta kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Livia tersenyum sinis. Bangkit dari sofa dengan anggun. Cinta? Kamu mencintai gaya hidup yang aku berikan. Rama. Tapi tahu apa? Aku tak perlu kamu. Aku tak pernah membutuhkanmu. Dan tanpa uangmu, aku baik-baik saja. Kata-kata itu seperti pisau, dan Rama hanya bisa menatap lantai, tak mampu membalas. Livia berjalan ke jendela, memandang kota yang berkilau di bawah. Kamu bisa pergi, Rama. Aku sudah hubungi pengacara. Kita akan selesaikan ini dengan damai, tapi jangan harap apapun dariku. Nadanya dingin, tapi penuh kekuatan. Rama bangkit, mencoba meraih tangannya. Tapi Livia menarik tangannya dengan cepat. Jangan, katanya. Suaranya seperti cambuk. Kamu sudah membuat pilihanmu. Keesokan harinya, Livia terbang ke Paris untuk peluncuran resmi lini Liv Fashion di Eropa. Dia mengenakan mantel wol panjang dan sepatu bot kulit, berjalan dengan percaya diri di jalanan Paris yang dingin. Acara peluncuran diadakan di sebuah galeri seni bergengsi, dihadiri oleh elit mode Eropa. Livia berdiri di atas panggung, mempresentasikan visinya dengan penuh karisma. Kami membawa keberlanjutan dan keanggunan ke dunia mode, katanya, disambut tepuk tangan meriah. Di Jakarta, dia tahu Rama sedang berjuang dengan utang-utangnya, sementara Nadia telah menghilang, meninggalkan Rama setelah menyadari bahwa dompetnya sudah kering. Saat kembali ke Jakarta, Livia mendapat kabar dari Mia. Nadia pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Katanya dia cuma pakai Rama buat uang, tapi sekarang dia nyesel karena bikin musuh sama kamu. Livia tertawa pelan. Dia bukan musuhku, Mia. Dia cuma pion dalam permainan yang dia nggak pahami. Dia duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh chamomile dan lampu meja antik. Dia membuka email dari pengacaranya. Draft perjanjian perceraian sudah siap. Livia membacanya dengan tenang, memastikan semua asetnya terlindungi. Rama, kamu pikir kamu bisa menyakiti aku, pikirnya. Tapi aku tak tersentuh. Malam itu, Livia menghadiri acara amal untuk anak-anak jalanan, mengenakan gaun sifon biru tua yang elegan. Dia menjadi pusat perhatian, berbincang dengan donatur dan tokoh masyarakat dengan senyum yang tulus. Di sudut ruangan, dia melihat Nadia, yang kini tampak jauh lebih sederhana, mengenakan gaun murah dan tanpa perhiasan mewah. Nadia mencoba mendekati Livia. Wajahnya penuh penyesalan. Bu Livia, boleh bicara sebentar? Tanya Nadia, suaranya pelan. Livia menatapnya. Senyumnya dingin. Ada apa, Nadia? Nadia menunduk. Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud, saya cuma... Livia mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu pikir kamu bisa mengambil sesuatu dariku? Kamu salah. Ambil saja apa yang Rama berikan. Itu tak ada artinya bagiku. Nadanya tajam, tapi anggun. Sekarang, pergilah. Jangan buang waktuku. Nadia berbalik. Wajahnya merah karena malu, dan menghilang di tengah kerumunan. Livia kembali ke percakapannya, seolah tak ada yang terjadi. Di dalam hati, dia tahu, kejatuhan Rama sudah lengkap, dan Nadia hanyalah korban dari keserakahannya sendiri. Cahaya pagi Jakarta menyelinap melalui jendela-jendela besar di penthouse Livia Santoso, menerangi ruang tamu yang kini terasa lebih luas tanpa kehadiran Rama. 2 minggu telah berlalu sejak konfrontasi terakhir mereka, ketika Livia dengan tegas menolak permintaan maaf Rama dan memintanya untuk pergi. Kini, penthouse itu sepenuhnya miliknya, bukan hanya secara fisik,
tapi juga secara emosional. Livia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun sutra berwarna krem yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Dia menatap bayangannya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ini adalah awal baru, gumamnya, matanya berbinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Livia telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Rama secara damai, tanpa drama yang tidak perlu. Dia telah menandatangani dokumen perceraian yang disusun pengacaranya, memastikan semua aset pribadinya, yang bernilai triliunan rupiah, tetap utuh dan terlindungi. Rama, yang kini terlilit utang dan ditinggalkan Nadia, tidak mendapatkan apapun kecuali pelajaran pahit dari keserakahannya sendiri. Livia tidak merasa dendam. Baginya, ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang membebaskan diri dari beban yang sudah tidak relevan. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitasnya yang teratur. Dia berolahraga di gym pribadinya, mengenakan pakaian olahraga hitam yang ramping, ditemani alunan musik jazz yang lembut. Setelah mandi, dia mengenakan setelan blazer putih dengan rok pensil abu-abu, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan wajahnya yang tajam namun anggun. Di kantor, dia memimpin rapat dengan tim eksekutif Live Fashion untuk mengevaluasi peluncuran lini baru di Paris. Penjualan di Eropa sangat kuat, kata Direktur Pemasaran, Maya, menunjuk grafik di layar besar. Kita sudah jadi topik hangat di media mode internasional. Livia mengangguk. Matanya penuh percaya diri. Bagus. Sekarang kita perlu memperkuat kampanye di media sosial. Gen Z harus jadi fokus utama. Dia berbicara dengan otoritas yang membuat semua orang di ruangan terpaku, mengagumi visi dan ketenangannya. Di tengah rapat, ponsel Livia bergetar. Pesan dari Mia. Liv, Rama coba hubungi aku tadi malam. Dia minta tolong buat bicara sama kamu. Bilang dia menyesal. Dia kelihatan hancur. Livia membaca pesan itu tanpa perubahan ekspresi, lalu membalas singkat. Dia sudah kehilangan kesempatannya. Aku sudah move on. Dan memang benar. Livia tidak lagi memikirkan Rama. Dia terlalu sibuk membangun kerajaannya, yang kini menjulang lebih tinggi dari sebelumnya. Sore itu, Livia menghadiri acara amal untuk anak-anak penyandang disabilitas di sebuah ballroom mewah di kawasan Kuningan. Dia mengenakan gaun sifon biru tua yang elegan, dengan perhiasan minimalis yang menonjolkan auranya yang berwibawa. Acara itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk filantropis dan pejabat pemerintah. Livia berpidato di atas panggung, suaranya penuh semangat. Setiap anak berhak atas kesempatan untuk bermimpi besar. Yayasan saya berkomitmen untuk membuat itu jadi kenyataan. Tepuk tangan bergemuruh, dan Livia tahu dia sedang berada di puncak kebangkitannya. Di sela acara, Nadia muncul, tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu, tanpa perhiasan mewah atau tas desainer yang biasa dia pamerkan. Wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. Dia mendekati Livia dengan langkah ragu-ragu. Suaranya pelan saat berbicara. Bu Livia, boleh bicara sebentar? Livia menatapnya. Senyum profesional terpasang di wajahnya. Ada apa, Nadia? Tanyanya. Nadanya dingin tapi sopan. Nadia menunduk. Tangannya memainkan ujung gaunnya. Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud menyakiti Anda. Saya cuma tersesat. Saya tahu saya salah. Livia menatapnya lama, membiarkan keheningan membuat Nadia semakin gelisah. Nadia, kamu pikir aku peduli dengan apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil apa yang Rama tawarkan, tapi itu tidak pernah menyentuhku. Aku punya lebih banyak dari yang kamu atau dia bisa bayangkan. Nadanya tajam, tapi anggun. Saran saya, belajarlah dari ini, dan jangan pernah main-main dengan orang yang salah lagi. Nadia mengangguk, wajahnya merah karena malu, lalu berbalik dan menghilang di tengah kerumunan. Livia kembali ke percakapannya dengan tamu lain, seolah tak ada yang terjadi. Di dalam hati, dia merasa bebas. Bebas dari Rama, dari Nadia, dari drama yang kini tinggal kenangan. Keesokan harinya,
Livia terbang ke Bali untuk memeriksa resor mewahnya di Ubud, yang akan segera dibuka. Dia mengenakan kemeja linen putih dan celana palazzo. Topi lebar melindungi wajahnya dari matahari tropis. Di lokasi, dia berjalan bersama manajer proyek, memeriksa setiap detail villa-villa yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan. Pastikan semua fasilitas sesuai standar internasional. Katanya, jari-jarinya menyentuh tekstur kayu jati di dinding. Ini akan jadi destinasi kelas dunia. Malam itu, di Bali, Livia makan malam sendirian di restoran tepi sawah, menikmati hidangan bebek betutu dengan sambal matah. Dia membuka laptop, memeriksa email dari timnya di Paris. Peluncuran lini baru sukses besar, dengan ulasan positif dari Vogue dan Harper's Bazaar. Livia tersenyum, menyesap segelas anggur putih. Ini adalah kehidupanku, pikirnya. Dan aku membangunnya sendiri. Kembali ke Jakarta, Livia diundang untuk berbicara di sebuah seminar bisnis bertema pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha. Dia tiba di auditorium megah dengan gaun merah marun yang dramatis, menarik perhatian semua orang. Di atas panggung, dia berbagi kisahnya tentang perjuangan dari desa kecil di Jawa Tengah hingga menjadi pengusaha sukses dengan kerajaan bisnis bernilai triliunan. Kemandirian adalah kunci, katanya, suaranya penuh kekuatan. Jangan pernah bergantung pada siapapun kecuali diri sendiri. Uang bukan segalanya, tapi kekuatan batin adalah fondasi sejati. Penonton, yang sebagian besar adalah perempuan muda, memberikan tepuk tangan berdiri. Livia melihat kilau harapan di mata mereka, dan dia tahu dia telah menjadi inspirasi. Setelah seminar, banyak yang mendekatinya, meminta saran atau sekadar berfoto. Livia melayani dengan ramah, tapi pikirannya tetap fokus pada masa depan. Malam itu, di penthouse, Livia duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh chamomile dan lampu meja antik. Dia membuka email dari pengacaranya. Proses perceraian berjalan lancar, dan Rama tidak mengajukan keberatan. Dia juga mendapat laporan dari Budi. Rama kini tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, berjuang untuk membayar utang-utangnya. Nadia, sementara itu, telah menghilang dari lingkaran sosial elit, kembali ke kehidupan yang jauh lebih sederhana. Livia menutup laptop, menatap kota yang berkilau di bawah. Dia tidak merasa puas karena kejatuhan Rama atau Nadia. Dia merasa puas karena dirinya sendiri. Dia telah bangkit dari bayang-bayang pengkhianatan, lebih kuat dan lebih cemerlang dari sebelumnya. Aku tak perlu mereka, pikirnya. Aku punya segalanya. Keesokan harinya, Livia mengumumkan inisiatif baru melalui yayasannya, beasiswa untuk perempuan muda dari keluarga kurang mampu. Dia ingin mereka memiliki kesempatan yang sama seperti yang dia perjuangkan di masa kecilnya. Pengumuman itu disambut dengan puji syukur di media, dan nama Livia semakin dikenal sebagai simbol kemandirian dan keberhasilan. Malam itu, Livia menghadiri gala dinner untuk merayakan keberhasilan peluncuran di Eropa. Dia mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan halus, menonjolkan auranya yang tak tertandingi. Di sana, dia bertemu dengan mitra bisnis, tokoh masyarakat, dan bahkan beberapa pengagum yang mencoba mendekatinya. Tapi Livia tetap fokus pada visinya, menolak dengan sopan setiap godaan. Aku tidak mencari cinta sekarang, katanya pada Mia saat mereka minum anggur di sudut ruangan. Aku sedang jatuh cinta dengan hidupku sendiri. Mia tertawa, mengangkat gelasnya. Itu dia, Liv. Kamu adalah ratu. Livia tersenyum, menatap kota Jakarta yang gemerlap melalui jendela ballroom. Dia tahu, kebangkitannya telah lengkap. Dia tidak hanya bertahan dari pengkhianatan Rama, tapi juga melampaui itu, membangun kehidupan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bermakna. Dan di dalam hatinya, dia merasa damai. Damai yang hanya bisa diraih oleh seseorang yang benar-benar mandiri. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar penthouse Livia Santoso, menciptakan pola lembut di lantai marmer putih yang mengkilap. Livia berdiri di balkon, mengenakan piyama sutra abu-abu, memegang cangkir teh hijau yang mengepul. Pemandangan Jakarta yang sibuk terbentang di bawahnya, namun suasana hatinya kini jauh lebih ringan.
Perceraiannya dengan Rama telah selesai secara resmi seminggu lalu, dan tanpa beban masa lalu, Livia merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar. Dia menyesap tehnya, menatap kota dengan senyum penuh harapan. Ini adalah hidupku sekarang, gumamnya, dan aku akan menjalaninya sepenuhnya. Livia telah memasuki babak baru dalam hidupnya. Bebas dari drama Rama dan Nadia, dia kini fokus pada 3 hal: memperluas kerajaan bisnisnya, memperkuat misi filantropinya, dan menemukan kedamaian batin yang selalu dia junjung. Kekayaannya terus bertambah, dengan Live Fashion mendominasi pasar mode global dan proyek resor di Bali yang hampir selesai. Tapi lebih dari itu, Livia merasa kekuatannya bukan hanya dari uang, melainkan dari kemandirian dan visi yang telah membawanya sejauh ini. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitas yang telah menjadi ritualnya. Dia berlari di treadmill di gym pribadinya, mengenakan pakaian olahraga hitam yang ramping, ditemani alunan musik akustik yang menenangkan. Setelah mandi, dia mengenakan setelan blazer krem dengan celana palazzo putih, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya tergerai lembut, menonjolkan wajahnya yang tajam namun penuh kehangatan. Di kantor, dia memimpin rapat dengan tim eksekutif untuk membahas ekspansi Live Fashion ke pasar Amerika Utara. Kita harus masuk dengan strategi yang agresif tapi tetap autentik, katanya, menunjuk data di layar besar. Konsumen Amerika menghargai cerita di balik brand. Timnya mengangguk, terpesona oleh ketenangan dan visi Livia. Di tengah rapat, asistennya, Sarah, masuk dengan membawa tablet. "Bu, ada undangan untuk berbicara di konferensi perempuan di New York bulan depan. Mereka ingin Anda jadi pembicara utama." Livia tersenyum, mengangguk. "Tulis namaku. Ini kesempatan bagus untuk memperluas jaringan." Sore itu, Livia menghadiri acara peluncuran program beasiswa baru melalui yayasannya, yang bertujuan membantu perempuan muda dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Acara itu diadakan di sebuah auditorium di Jakarta Pusat, dihadiri oleh ratusan tamu, termasuk akademisi, pejabat, dan media. Livia naik ke panggung, mengenakan gaun sifon biru laut yang elegan, dengan anting mutiara sederhana sebagai satu-satunya perhiasan. "Pendidikan adalah kunci kemandirian," katanya, suaranya penuh semangat. "Saya ingin setiap perempuan memiliki kesempatan untuk membangun mimpinya, seperti yang saya lakukan." Tepuk tangan bergemuruh, dan Livia merasa jantungan hatinya berdetak kencang, bukan karena gugup, tapi karena kebahagiaan melihat dampak nyata dari usahanya. Di sela acara, Mia mendekatinya, membawa segelas anggur putih. "Liv, kamu luar biasa. Aku dengar Rama sekarang kerja freelance, tinggal di apartemen kecil di pinggiran. Dia coba hubungi aku lagi, minta tolong buat pinjem uang. Bisa kamu bayangin?" Livia tertawa pelan, menggelengkan kepala. "Biarkan dia, Mia. Dia sudah belajar pelajarannya. Aku nggak punya waktu untuk memikirkan masa lalu." Dia menyesap anggurnya, matanya berbinar. "Aku sedang membangun masa depan." Malam itu, Livia terbang ke Bali untuk menghadiri pembukaan soft opening resor mewahnya di Ubud. Dia mengenakan kemeja linen putih dan rok panjang berwarna pasir. Topi lebar melindungi wajahnya dari matahari tropis yang masih hangat di sore hari. Resor itu adalah mahakaryanya. Villa-villa dengan desain ramah lingkungan, dikelilingi sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir jernih. Dia berjalan bersama manajer proyek, memeriksa setiap detail dengan cermat. "Pastikan semua tamu merasakan ketenangan dan kemewahan sekaligus," katanya, jari-jarinya menyentuh furnitur kayu jati yang dipahat tangan. "Ini bukan hanya resor, ini pengalaman." Malam pembukaan berlangsung meriah, dengan tamu-tamu dari kalangan elit, influencer, dan media internasional. Livia berdiri di panggung kecil di tepi kolam Infinity, mengenakan gaun maksi berwarna zamrud yang berkilau di bawah cahaya obor. "Selamat datang di Live Resort," katanya, suaranya penuh kebanggaan. "Tempat ini adalah bukti bahwa kita bisa menciptakan kemewahan tanpa mengorbankan bumi kita." Tepuk tangan menggema, dan Livia merasa seperti berada di puncak dunia. Di tengah acara, dia mendapat pesan dari Budi, akuntannya.
Bu, Pak Rama coba hubungi saya lagi. Dia minta bantuan untuk melunasi utangnya. Saya bilang itu bukan wewenang saya. Livia tersenyum kecil, membalas. Jangan lakukan. Biarkan dia menyelesaikan sendiri. Dia tahu Rama sedang berjuang, tapi dia tidak merasa kasihan. Rama telah memilih jalannya, dan Livia telah memilih untuk tidak lagi terlibat. Keesokan harinya, di Bali, Livia menghabiskan pagi dengan berjalan-jalan di sawah. Kaki telanjang menyentuh tanah yang lembab. Dia mengenakan kaftan linen putih. Rambutnya tergerai bebas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar damai. Dia duduk di tepi sungai, menulis di jurnalnya, kebiasaan yang dia lakukan sejak kecil. Aku telah melewati badai, tulisnya. Dan sekarang, aku menemukan sinar matahari lagi. Kembali ke Jakarta, Livia fokus pada filantropi. Dia meluncurkan program baru melalui yayasannya, yang menawarkan pelatihan kewirausahaan untuk perempuan dari komunitas marginal. Dia menghabiskan waktu di lapangan, mengunjungi desa-desa di pinggiran Jakarta untuk bertemu dengan peserta program. Kalian punya kekuatan untuk mengubah hidup kalian sendiri, katanya pada sekelompok perempuan di sebuah pusat komunitas. Matanya penuh keyakinan. Jangan biarkan siapapun membuat kalian merasa kurang. Malam itu, Livia diundang ke sebuah talk show di televisi nasional, membahas kemandirian perempuan. Dia tiba dengan gaun merah marun yang dramatis, menonjolkan auranya yang tak tertandingi. Di studio, presenter memuji perjalanannya. Livia, Anda adalah inspirasi. Dari desa kecil ke panggung dunia, bagaimana Anda melakukannya? Livia tersenyum, suaranya tenang tapi kuat. Saya belajar sejak kecil bahwa kemandirian adalah segalanya. Saya membangun hidup saya sendiri, langkah demi langkah, dan saya tidak pernah bergantung pada siapapun kecuali diri saya sendiri. Penonton di studio memberikan tepuk tangan, dan Livia tahu pesannya telah sampai. Di sela-sela kesibukannya, Livia mendapat kabar bahwa Nadia telah pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru sebagai model freelance. Rama, sementara itu, masih berjuang dengan utangnya, bekerja sebagai konsultan freelance dengan penghasilan yang jauh dari cukup untuk gaya hidup lamanya. Livia tidak merasa puas atas penderitaan mereka. Dia hanya merasa lega karena telah membebaskan dirinya dari racun itu. Malam itu, di penthouse, Livia duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh chamomile dan lampu meja antik. Dia membuka laptop, memeriksa laporan terbaru dari timnya. Live Fashion mencatat rekor penjualan di Amerika, dan resor di Bali mendapat ulasan bintang 5 dari media internasional. Dia juga mendapat email dari panitia konferensi di New York, mengonfirmasi kehadirannya sebagai pembicara utama. Hidup baru, pikirnya, menutup laptop dengan senyum. Livia berjalan ke balkon, menatap kota Jakarta yang berkilau di bawah. Dia tidak lagi memikirkan Rama atau Nadia. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang kini terkubur. Yang ada di depannya adalah masa depan yang penuh kemungkinan, bisnis yang terus berkembang, misi filantropi yang mengubah hidup, dan kedamaian batin yang tak ternilai. Aku sudah cukup untuk diriku sendiri, katanya pada angin malam, suaranya penuh keyakinan. Cahaya bulan purnama menerangi Jakarta, memantul di permukaan kaca gedung-gedung pencakar langit yang mengelilingi penthouse Livia Santoso. Di dalam ruang kerjanya yang elegan, Livia duduk di depan meja kayu mahoni, ditemani lampu meja antik dan secangkir teh chamomile yang mengepul. Di depannya, sebuah naskah buku yang baru saja selesai direvisi, Kemandirian, Perjalanan Seorang Wanita Menuju Puncak. Buku itu adalah karya terbarunya, sebuah memoir yang merangkum perjuangannya dari desa kecil di Jawa Tengah, hingga menjadi pengusaha sukses dengan kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Livia menatap naskah itu. Jari-jarinya menyentuh sampulnya yang masih dalam bentuk digital. Ini bukan hanya ceritaku, gumamnya. Ini adalah pesan untuk dunia. Livia telah menjalani hidup baru yang penuh makna sejak perceraiannya dengan Rama selesai. Bebas dari bayang-bayang pengkhianatan, dia fokus pada 3 pilar: bisnis, filantropi, dan inspirasi. Live Fashion kini menjadi raksasa global, dengan butik di Paris, London,
dan New York. Resor mewahnya di Ubud telah mendapat pengakuan internasional, disebut sebagai Permata Bali oleh media ternama. Tapi yang paling membanggakan Livia adalah yayasannya, yang telah membantu ribuan perempuan muda mendapatkan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Malam ini, dia bersiap untuk acara besar, peluncuran bukunya dan penggalangan dana untuk program beasiswa baru. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitasnya yang teratur. Dia berlari di treadmill di gym pribadinya, mengenakan pakaian olahraga hitam yang ramping, ditemani alunan musik akustik yang menenangkan. Setelah mandi, dia mengenakan setelan blazer putih dengan rok pensil abu-abu, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan wajahnya yang tajam namun penuh kehangatan. Di kantor, dia memimpin rapat terakhir dengan tim pemasaran untuk memastikan peluncuran bukunya berjalan mulus. Kita harus pastikan pesan buku ini sampai ke setiap perempuan yang membutuhkan inspirasi, katanya, suaranya penuh otoritas. Timnya mengangguk, mencatat setiap instruksi. Kami sudah bekerja sama dengan penerbit internasional, Bu, kata Maya, direktur pemasaran. Buku ini diprediksi jadi bestseller di beberapa negara. Livia tersenyum, matanya berbinar. Bagus, tapi yang terpenting, buku ini harus mengubah hidup seseorang. Sore itu, Livia terbang ke New York untuk menghadiri konferensi perempuan sebagai pembicara utama. Dia mengenakan mantel wol panjang dan sepatu bot kulit, berjalan dengan percaya diri di bandara JFK. Di konferensi, dia berbicara di hadapan ribuan perempuan dari seluruh dunia, menceritakan perjalanannya dengan penuh semangat. Kemandirian bukan hanya soal uang, katanya, suaranya menggema di auditorium. Ini soal membangun kekuatan batin, menolak untuk bergantung pada siapapun kecuali diri sendiri, dan terus bangkit meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Tepuk tangan berdiri mengguncang ruangan, dan Livia merasa jantungan hatinya berdetak kencang, bukan karena gugup, tapi karena kebahagiaan melihat dampak kata-katanya. Kembali ke Jakarta, Livia bersiap untuk acara peluncuran bukunya, yang dirangkap dengan gala amal untuk membantu perempuan yang menghadapi kesulitan dalam pernikahan atau situasi rumah tangga yang sulit. Acara itu diadakan di sebuah ballroom mewah di kawasan SCBD, dihadiri oleh ratusan tamu, pengusaha, selebriti, pejabat, dan media. Livia tiba dengan gaun hitam panjang dengan belahan halus, menonjolkan auranya yang tak tertandingi. Rambutnya tergerai lembut, dan anting mutiara sederhana menjadi satu-satunya perhiasan. Di atas panggung, Livia memegang mikrofon, matanya menyapu kerumunan. Malam ini bukan hanya tentang peluncuran buku saya, katanya, suaranya penuh kehangatan. Ini tentang merayakan kekuatan perempuan, tentang memberikan harapan kepada mereka yang merasa terjebak, dan tentang membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari apapun. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Uang bukan segalanya, tapi kemandirian adalah kekuatan sejati. Tepuk tangan bergemuruh, dan Livia melanjutkan dengan mengumumkan bahwa semua hasil penjualan bukunya akan disumbangkan ke yayasannya untuk mendanai program beasiswa dan pelatihan. Saya ingin setiap perempuan tahu bahwa mereka cukup, bahwa mereka bisa membangun hidup mereka sendiri, katanya. Malam itu, acara amal mengumpulkan miliaran rupiah, dan buku Livia langsung menduduki puncak daftar bestseller di beberapa platform online. Di sela acara, Mia mendekatinya, membawa segelas anggur putih. Liv, kamu luar biasa. Aku dengar Rama coba hubungi penerbitmu, bilang dia ingin ceritain sisi lain dari ceritamu. Tapi mereka tolak mentah-mentah. Livia tertawa pelan, menggelengkan kepala. Dia boleh coba apa saja, Mia. Tapi ceritaku adalah milikku, dan aku yang menulis akhirnya. Dia menyesap anggurnya, matanya berbinar. Dia sudah tak punya tempat dalam hidupku. Malam itu, setelah acara selesai, Livia kembali ke penthouse-nya. Dia duduk di balkon, ditemani angin malam yang sejuk dan pemandangan kota yang gemerlap. Dia membuka jurnalnya, menulis dengan tangan. Hari ini, aku bukan hanya bertahan, aku hidup. Aku telah membangun dunia yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan, dan aku akan terus melangkah.
Dia menutup jurnal, menatap bintang-bintang yang samar di langit kota. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar utuh. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang perlu diisi oleh orang lain. Keesokan harinya, Livia terbang ke Bali untuk memeriksa resornya, yang kini ramai dengan tamu dari seluruh dunia. Dia mengenakan kaftan linen putih, berjalan di tepi kolam infinity yang menghadap sawah hijau. Dia bertemu dengan manajer resor, mendengarkan laporan tentang tingkat okupansi yang mencapai 90%. Kami mendapat ulasan bintang 5 dari Condé Nast Traveler, kata manajer itu, tersenyum bangga. Livia mengangguk. Puas. Pastikan setiap tamu merasa istimewa. Itulah yang membedakan kita. Di tengah kunjungan, Livia mendapat telepon dari asistennya, Sarah. Bu, buku Anda sudah terjual lebih dari 50.000 eksemplar dalam 3 hari. Penerbit bilang ini rekor baru. Livia tersenyum, menatap sawah yang bergoyang lembut di angin. Bagus. Pastikan semua royalti disalurkan ke yayasan. Malam itu, di Bali, Livia makan malam sendirian di restoran tepi sawah, menikmati hidangan ikan bakar dengan sambal matah. Dia membuka laptop, memeriksa email dari timnya di New York. Peluncuran Live Fashion di Amerika Utara sukses besar, dengan butik baru di Manhattan kebanjiran pengunjung. Dia juga mendapat undangan untuk berbicara di acara TED Global tahun depan. Masa depan cerah, pikirnya, menutup laptop dengan senyum. Kembali ke Jakarta, Livia menghabiskan waktu dengan mengunjungi pusat pelatihan kewirausahaan yang didanai yayasannya. Dia bertemu dengan perempuan-perempuan muda yang sedang belajar keterampilan bisnis, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Kalian adalah masa depan, katanya pada mereka. Matanya penuh keyakinan. Jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa kurang. Malam itu, di penthouse, Livia duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh chamomile dan lampu meja antik. Dia membuka email dari penerbit. Bukunya kini diterjemahkan ke 10 bahasa, dan permintaan wawancara datang dari media di seluruh dunia. Dia juga mendapat kabar bahwa Rama kini bekerja sebagai konsultan freelance di kota kecil, masih berjuang dengan utangnya. Nadia, sementara itu, telah menghilang dari radar sosial, kembali ke kehidupan yang jauh lebih sederhana. Livia menutup laptop, berjalan ke balkon, dan menatap kota Jakarta yang berkilau di bawah. Dia tidak merasa puas atas kegagalan Rama atau Nadia. Dia merasa puas karena dirinya sendiri. Dia telah membuktikan bahwa kemandirian adalah kekuatan terbesar, bahwa dia bisa bangkit dari pengkhianatan dan membangun hidup yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Ini pesanku untuk dunia, pikirnya. Suaranya bergema di dalam hati. Kamu cukup untuk dirimu sendiri.